memang setelah pandemi maupun kita sebelum pandemi sejak 2019, BNI itu fokus kepada penjualan produk reguler, produk tradisional reguler. Maksudnya adalah produk yang memang dijual kepada nasabah, mana nasabah membayar premi itu secara reguler. Kenapa reguler? Karena reguler itu lebih menjamin sustainability. Dengan adanya pembayaran premi secara reguler, artinya setiap tahun kita akan mendapatkan premi, kalau di bank misalnya recurring yang berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau tahun sekarang kita dapat premi, tahun berikutnya dapat dari premi yang tahun sebelumnya, tambah lagi premi tahun ini, tambah lagi terus sehingga bergulung. Nah, inilah yang kita coba cari supaya lebih sustain. Dan juga penjualan produk tradisional reguler ini saat ini memang sangat diminati oleh masyarakat gitu ya. Karena kalau di penjualan produk tradisional tentunya di sini memang basicnya asuransi adalah proteksi. Jadi yang dijual pertama proteksinya dan ada manfaat nilai tunainya. Nah, kalau dulu mungkin zaman dulu orang masih banyak tertarik untuk unit link, saat ini sudah mulai beralih ke tradisional. Dan di produk tradisional ini juga ada pengembalian daripada premi. Jadi premi itu ada yang bisa kembali 100%, perlindungannya tetap berjalan. Sehingga ini yang juga menyebabkan kita di BNI Life melihat bahwa peluang ini yang akan kita ambil di tahun 2013 di 2023 ini. Nah, kalau lihat lagi sebelumnya juga di zaman pandemi ya, pada saat pandemi kita sulit juga kalau mengandalkan penjualan secara konvensional face to face. Jadi kita juga waktu itu sudah merintis yang namanya digitalisasi. Nah, jadi digitalisasi pada saat pandemi itu sebenarnya merupakan keharusan. Waktu itu siap tidak siap ya kita harus lakukan itu. Nah, digitalisasinya ada dua hal, dalam pemasaran dan dalam bisnis prosesnya. Dalam hal pemasaran, kami juga sejak zaman pandemi sudah coba merintis yang namanya penjualan asuransi melalui digital. Nah, di sini kita memanfaatkan platform microsite-nya BNI Life, ya, Lending Life namanya. Jadi nasabah bisa membeli, calon customer bisa membeli asuransi melalui microsite-nya BNI Life, dan satu lagi melalui BNI Mobile Banking. Karena kami adalah anak perusahaan daripada BNI, kami juga melakukan penjualan terhadap customer BNI, maka penjualannya juga melalui BNI Mobile Banking. Itu dalam hal pemasaran. Dalam hal proses bisnis tentunya juga harus digital. Jadi bukan cuma pemasarannya, kami juga sudah melakukan pemasaran, sudah melakukan proses bisnis digital di dalam hal polis. Jadi kita punya e-policy, jadi polisi itu bisa dikirim secara digital, tidak perlu menunggu hard copy dikirim. Kadang-kadang kita juga suka lupa ya Pak ya. Nah, ini bisa langsung dikirim. Yang kedua juga bisa melalui selain tadi ya polisi itu melalui WhatsApp biasanya atau email. Dan kita juga ada namanya DigiClaim. Jadi DigiClaim itu adalah memudahkan nasabah untuk melakukan klaim melalui platform digital. Jadi nggak perlu lagi kirim hard copy. Ini juga sebenarnya diinspirasi pada saat pandemi ya. Kalau harus hard copy kita aja dulu takut untuk kertas segala macamnya, itu pakai DigiClaim. Dan ternyata ini sangat diminati karena paling mudah kan, tidak perlu datang ke cabangnya yang ada BNI Life, tidak perlu datang ke kantor pusat BNI Life, bisa langsung aja melalui digital. Ini juga ternyata merupakan proses bisnis yang harus kita lanjutkan di setelah pandemi dalam hal meningkatkan customer experience. Orang melihat bahwa kalau mencari asuransi itu adalah untuk proteksi. Kalau mau investasi ya beli aja produk investasi. Tapi untuk proteksi dia cari asuransi. Jadi dia akan mulai dengan bagaimana produk asuransi yang memang bisa memberikan proteksi untuk nanti ke depannya. Kalau terjadi resiko meninggal dunia, karena orang berpikir kan berarti bukan dia yang menikmati. Oh berarti nanti dong adalah ahli waris ya. Tapi dia mikir kalau saya masih hidup emang apa manfaat yang bisa saya terima? Nah ini yang kita juga ciptakan produk yang ada manfaat untuknya untuk hidup. Jadi produk kita kalau bisa dibilang di BNI Life cukup menjadi pionir ya untuk produk tradisional. Namanya kita sebutnya produk solusi. Jadi kita punya produk yang tadi saya bilang tadi bayarnya ada di periode waktu tertentu gitu ya, misalnya 5 tahun.
Setelah nggak bayar, 10 tahun ke 10 uangnya kembali. Ketika uang kembali 100%, pertanggungannya masih jalan 90 tahun sampai usia 90 tahun. Jadi seandainya orangnya masih hidup pun di 90 tahun, dia akan dapat lagi nilai uang pertanggungan. Kalau meninggal dunia di periode setelah misalnya uangnya kembali 100%, sebelum 90 tahun meninggal dunia, ya tentunya ahli warisnya mendapatkan uang pertanggungannya. Jadi ini sekarang produk yang sangat diminati. Nah, satu lagi bahkan kita punya produk lagi yang sama bayarnya. Misalnya dalam waktu 5 tahun ya, ada 5 tahun dan 10 tahun. Saya bayar 5 tahun, setiap tahunnya ada pengembalian 20% dari premi yang kita bayar. Nanti pada saat tahun ke-10, uangnya kembali lagi 100%. Jadi itu benar-benar seperti menabung gitu ya. Tapi ada asuransinya dan memang jamin uangnya akan kembali pada periode yang sudah ditentukan tadi. Kalau nabungnya 5 tahun, di tahun ke-10 kembali, itu pasti kembali. Karena ini adalah produk tradisional. Nah, jadi nabung sambil ada proteksi. Kan untungnya Pak, kalau dalam periode kita lagi membayar premi tiba-tiba meninggal dunia, baru 1 kali bayar misalnya, meninggal dunia, kan ahli warisnya dapat uang pertanggungan yang jumlahnya signifikan, ya kan? Dan kalau nggak terjadi meninggal dunia pun uangnya kembali 100%. Jadi benar-benar ini produk sekarang menjadi primadona di tempat kami pun namanya produk champion. Kepemimpinan itu harus mengutamakan 3H yang saya bilang. Ada heart, ada hand, ada head. Ya, kalau heart, ya kita kalau kerja tetaplah harus pakai hati ya. Ya kan, tetap pakai hati. Ya, apalagi misalnya seorang perempuan tetap harus bicara mengayomi kan. Mengayomi, tapi dengan caranya masing-masing ya Pak ya. Kita bicara head, ya kepala. Ya tentunya leader itu juga harus memiliki wawasan yang bagus. Harus bisa menerjemahkan ke dalam strategi kepada how to-nya tadi Pak. Ya kan, nggak bisa cuma targetnya sekian, terserah gimana caranya mencapai target. Saya rasa itu bukan leader yang baik. Leader yang baik kita sampaikan apa strategi yang mesti dilakukan, gitu ya. Bahkan bisa menerjemahkan sampai detail kepada timnya. Bukan cuma sekedar kerjakan ini, kerjakan itu, tapi mungkin kerjakan ini dengan cara seperti apa. Yang hand, ya jangan lupa juga turun. Harus turun tangan, harus pakai tangan kita bantu untuk tim. Kalau tim itu memerlukan bantuan, kita gapai dengan tangan kita, ya kita harus bantu dan turun di lapangan. Menurut saya seorang leader harus turun. Dengan turun ke lapangan, kita tahu situasinya. Kalau saya direktur bisnis, saya datang ke nasabah, saya akan dapat juga tuh insight dari customer. Seberapa sih BNI Life itu di mata customer? Dia puas atau tidak? Atau tim saya sendiri, bagaimana di mata customer? Itu menurut saya feedback yang baik. Sekaligus ketika turun ke lapangan itu, leader juga akan belajar dari tim di bawahnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa leader itu pasti super power, tahu semuanya. Seringkali saya juga menemukan ketika saya ke lapangan, justru ketemu dengan tim, bersama tim ke nasabah, justru saya banyak menemukan atau bisa mempelajari berbagai hal yang mungkin saya belajar juga dari tim gitu. Ketika kita turun juga, mungkin tim juga melihat, oh ternyata leader saya juga melakukan ini. Jadi bisa saling melengkapi. Kemarin itu kalau kita lihat perjuangan daripada pemimpin itu kan perjuangan kita sangat luar biasa ya. Harusnya sekarang kita maknai kemerdekaan ini dengan bahwa kita memilih hak untuk bertindak, ya kan? Kemudian hak untuk juga memiliki hak untuk mengambil keputusan. Jadi bertindak, berpikir dan mengambil keputusan yang tidak tentunya dipengaruhi oleh orang lain. Itu menurut saya merdeka. Jadi kita bisa melakukannya dengan cara sendiri. Tapi tentunya ada batasan-batasan dong, ada norma dong yang harus kita pegang. Bukan berarti kita memiliki hak untuk berpikir, mengeluarkan pendapat, bertindak, itu berarti semena-mena kan? Ya juga, ada norma-norma yang tetap kita junjung. Kalau saya lebih tertarik sebenarnya membicarakan dalam hal konteks kemerdekaan. Tadi pejuangnya udah berupaya bagaimana memerdekakan negara kita. Sekarang sebenarnya kalau saya bekerja di sektor finansial ini adalah bagaimana juga bisa melakukan edukasi dan literasi untuk merdeka secara finansial. Jadi kalau sekarang kan, Bapak Ibu sering dengar financial freedom.
apa sih financial freedom gitu ya. Buat saya financial freedom itu penting sekali untuk juga kita menghindari yang namanya generasi sandwich. Kesian kan kalau setiap orang tuh dituntut nanti bertanggung jawab terhadap orang tuanya, bertanggung jawab terhadap anaknya. Nanti juga dia akan menerapkan hal yang sama nih kepada anaknya. Tolong dong, saya juga nanti jangan lupa ketika saya tua, saya juga disantuni gitu. Harusnya kan semua orang memiliki financial freedom, ya, dengan caranya masing-masing. Nah itu sebenarnya bisa dimulai kalau saya dari posisi sebagai orang tua saat ini, ya saya harus bisa memastikan kepada keluarga hidup untuk layak, bisa sekolah dengan baik anak-anak, tapi saya juga harus memprepare masa depan saya. Dengan cara apa? Saya kebetulan dari wealth management dulunya, jadi saya sangat tertarik dengan 3 pilar di wealth management, Pak. 3 pilar itu mulai dari pertama proteksi and preservation. Artinya, sebelum kita bicara mengembangkan kekayaan lebih lanjut, pertama yang harus kita lakukan adalah melindungi kekayaan tersebut, atau memproteksi. Caranya apa? Misalnya punya mobil, berarti harus insurance. Karena kalau terjadi apa-apa, kita nggak mesti keluarin duit kita sendiri kan untuk mengcover resikonya. Termasuk jiwa, kita kadang-kadang lupa kalau mobil, kalau rumah, kita harus asuransikan. Sering jarang sekali orang bilang, saya nih tulang punggung keluarga, saya asuransi hidup, jarang, karena berpikir nggak apa-apa, saya masih kerja, masih dapat. Tapi lupa bahwa yang namanya sakit dan kematian itu bisa suatu waktu yang ada yang tahu. Harusnya kan diproteksi dari awal, dirinya pun diproteksi. Nah inilah peran asuransi jiwa. Kalau tadi rumah mau mobil asuransi umum, ini adalah asuransi jiwa. Bagaimana memproteksi si tulang punggung keluarga, ya. Memastikan bahwa kalau tulang punggung keluarga ini mengalami sakit ataupun meninggal dunia ya, dalam waktu yang tidak pernah ada orang tahu, ya umur itu nggak ada yang tahu, keluarganya bisa hidup, anaknya bisa sekolah sampai selesai, hidup layak. Kalau bisa standar hidupnya nggak turun. Nah ini peran asuransi jiwa harus dihitung. Oh kalau misalnya contohnya Pak, kita punya biaya hidup 10 juta sebulan. Kalau kita lihat anak kita baru akan kerja 10 tahun atau 15 tahun ke depan untuk dia bisa menghidupi keluarga, kan harus berpikir kalau waktu dipanggil Tuhan, gimana caranya nih dia keluarga ini survive. Ya berarti kita harus memiliki asuransi jiwa dengan uang pertanggungan 10 juta kali 12 kali berapa? 10 tahun atau 15 tahun lagi. Itulah uang pertanggungan yang harus kita punya. Sehingga sewaktu tulang punggung keluarga dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, keluarganya standar hidupnya terjamin, anaknya juga terjamin. Nah, ini yang pilar pertama di wealth management itu adalah proteksi, Pak. Melindungi. Yang kedua adalah bagaimana mengakumulasikan kekayaan itu. Jadi kalau kita sudah punya, buat saya prinsip Pak, menabung itu bukan menunggu gaji besar. Karena yang namanya nabung atau investasi itu disisihkan, bukan sisa. Kalau kita bilang sisa, barangkali kita nggak akan pernah punya sisa gaji. Karena selalu ada kebutuhan yang begitu banyak, kita beli apa. Makanya disisihkan, pasti ada porsinya, 10%, 20%, atau kalau uang gajinya besar bisa lebih gede lagi kan. Itu pasti ada, untuk apa? Untuk tabungan. Tapi kembali lagi, ilmunya investasi jangan taruh telur dalam satu keranjang. Jadi investasi pun harus macam-macam. Mau apa? Ada mungkin di bank, bisa beli investasi, asuransi juga bisa, beli emas dan sebagainya. Ini adalah prinsip mengakumulasikan kekayaan. Prinsip yang ketiga, kita juga jangan cuma mengakumulasikan. Tadi saya bilang, bagaimana pada hari kita pensiun nanti, kita bisa hidup layak. Kemudian kita bisa mendistribusikan kekayaan kepada ahli waris dengan cara yang baik. Nah, kalau untuk pensiun berarti dari sekarang ditabung untuk pensiun. Nanti pada saat pensiun ada produk-produk perbankan juga namanya dana pensiun. Nanti ada dan nanti di produknya asuransi anuitas itu menjamin uang pensiun bulanan. Artinya kita kan nggak akan jadi menghindari generasi sandwich yang saya bilang tadi. Toh kalau kita udah pensiun, kita juga masih punya tuh uang pensiun yang kita memang sudah tabung dari saat kita masih bekerja. Kemudian, kalaupun kita kaya, banyak kekayaan dan lain, kita juga mesti berpikir, oke, kekayaan itu kan diwariskan kepada anak. Bagaimana kalau nanti anak-anak itu mendapat kekayaan tapi nggak punya uang untuk
bayar pajaknya, balik namanya. Kita bisa siapkan dengan asuransi. Beli dari sekarang uang pertanggungan yang kalau terjadi meninggal dunia, aset ini balik nama mereka pakai uang itu. Jadi itu juga adalah prinsip bagaimana pengelolaan kekayaan, financial freedom tadi. Kalau memang juga udah kaya juga nih, udah ada uangnya, pasti semua orang juga punya pengen Pak ketika dia meninggal dunia meninggalkan amal jariah. Artinya apa? Kita bisa gunakan uang asuransi juga untuk wakaf. Ya, buat saya perempuan itu adalah yang merupakan kontrak yang memang kalau bisa dibilang ibu atau perempuan tuh dimuliakan ya Pak ya. Nah, makanya saya juga berpikir bahwa perempuan di Indonesia ini semuanya bahwa kita memiliki hak gitu ya, hak untuk hidup dengan bebas dari kekerasan, ya, bebas dari eksploitasi dan juga diskriminasi. Dan sebagai perempuan kita juga harus berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Menurut saya semua pekerjaan apapun termasuk ibu rumah tangga bisa berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Ibu rumah tangga mendidik anaknya dengan baik, ya kan, mendidik anaknya dengan baik, membuat anaknya berhasil, itu juga akan memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Di dalam pekerjaan, wanita-wanita karir tentunya mesti berkontribusi membesarkan perusahaan ya. Nomor satu adalah membesarkan perusahaan, kalau ekonominya maju dan sebagainya tentunya kepada bangsa dan negara. Dan tadi karena sekarang eranya adalah era emansipasi, tidak ada diskriminasi, kita juga bisa lihat wanita atau perempuan bisa menduduki jabatan apapun selama memang memiliki kompetensi. Menurut saya adalah yang terpenting adalah sudah ada peluangnya, sudah ada opportunity-nya, tinggal bagaimana kita sebagai perempuan meningkatkan kompetensi itu untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam satu posisi yang memang